Hai, apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya Niki Ziki. Untuk kali ini saya akan membawakan alur cerita film Doraemon yang berjudul Tahun Baru yang Sangat Panjang. Kita langsung aja ke alur ceritanya. Terlihat di rumah, Nobita, Doraemon baru saja mendapatkan makanan dan mereka pun sangat senang atas makanan yang telah dimakannya. Doraemon sangat senang sekali karena hari ini adalah masih suasana tahun baru. Akan tetapi berbeda dengan Nobita. Wajah Nobita kelihatan sangat murung karena baginya suasana tahun baru ini sebentar lagi akan berlalu. Dan dirinya menginginkan waktu tahun baru itu lama. Dia tidak ingin suasana tahun baru itu hilang. Jadi, pengen tahun baru selamanya. Atau tahun baru itu hanya beberapa kali dalam setahun. Karena dengan adanya tahun baru, bagi Nobita adalah uang jajan bertambah, jam main jadi banyak. Nobita seperti tidak ingin berpisah dengan tahun baru. Tidak mau melihat temannya murung, Doraemon pun mengeluarkan alat dari kantong ajaibnya. Dan alat itu bernama jam tangan 3 kali. Dengan menggunakan jam itu, nanti hidupnya akan 3 kali lebih cepat dari kehidupan yang normal. Jadi dengan begitu, kita akan jadi punya waktu lebih dibanding kehidupan yang normal. Jadi sehari di kehidupan nyata akan terasa seperti hidup selama 3 hari. Nobita pun dipakaikan jam tangan itu oleh Doraemon. Efek dari jam tangan itu pun langsung terasa. Omongan Doraemon seperti lebih lambat bagi Nobita. Padahal bagi Doraemon itu omongan seperti biasanya. Kemudian Doraemon melemparkan kursi kepada Nobita. Sontak gerakan kursi itu lebih lambat, sehingga Nobita bisa menangkapnya dengan sangat mudah. Dan Nobita pun baru mengerti. Dengan begitu, Nobita sangat senang sekali. Karena dengan hal itu, dirinya bisa bermain lebih lama. Nobita pun pergi keluar dan melihat orang-orang berjalan seperti tidak bergerak sama sekali. Selanjutnya ada kejadian seorang bapak-bapak mau mengatakan, ada lubang di jalan, hati-hati. Keburu Nobita terjatuh. Itu karena gerakan Nobita terlalu cepat. Jadi si bapak tadi belum sempat mengatakannya. Si Nobita pun akhirnya terjatuh ke lubang tersebut. Kemudian Nobita melihat Shizuka sedang bermain bulu tangkis. Nobita pun menghampirinya dan langsung diajak untuk bermain bulu tangkis. Nobita menyadari dengan jam itu maka gerakannya akan lebih cepat, sehingga membuat Nobita kelihatan seperti pemain yang pro. Lalu, giliran Shizuka lah yang akan menantang Nobita. Shizuka lumayan memberikan perlawanan kepada Nobita. Sebelum akhirnya, Shizuka harus kewalahan dan kalah. Shizuka dan temannya memuji Nobita, karena permainan Nobita sangat jenius. Nobita pun kemudian meninggalkan mereka dan langsung bergegas ke rumah, lalu menanyakan makan siang kepada ibunya. Tapi Nobita tak sadar. Bagi Nobita, itu sudah waktu makan siang, padahal sebenarnya waktunya masih pagi, karena waktu baru saja beres sarapan. Tapi Nobita udah mulai lapar lagi. Itu semua karena efek jam tangan. Setelah berbincang sebentar dengan ayahnya, Nobita pun kembali ke ruang rumah. Karena waktu Nobita masih sangat panjang. Nobita akhirnya bertemu dengan teman-temannya di lapangan. Mereka semua meminta alat dari Doraemon, yaitu alat yang seru untuk mengisi liburan tahun baru ini. Mereka pun satu persatu memberi saran kepada Doraemon alat apa saja yang seru untuk dimainkan. Lalu Doraemon mengeluarkan puzzle masa depan.
tapi itu ditolak oleh Nobita. Karena itu katanya harus banyak berpikir. Satu persatu alat dikeluarkan tapi belum cocok. Hingga akhirnya Doraemon mengeluarkan alat untuk mainan, kartu gambar. Aksi secara kerjanya si kartu itu disebar ke beberapa tempat. Jadi tugasnya nanti mencari benda atau apa saja sebagai petunjuk menemukan kartu. Petunjuk akan diberikan dengan radio. Kartu petunjuk akan tertulis secara otomatis. Lalu ada headset untuk mendengarkan petunjuknya. Dan tibalah permainan itu dilaksanakan. Sebagai petunjuk pertama adalah naik dengan kaki, turun dengan hukum. Itu berarti mereka harus mencari perosotan. Sebagai petunjuk untuk menemukan kartu pertama, mereka pun berlomba-lomba mencari perosotan terdekat. Dan yang menemukan pertama adalah Suneo. Petunjuk yang kedua, anjing yang malas untuk jalan-jalan. Lagi-lagi Suneo yang berhasil menemukan petunjuk itu. Nobita sangat kesulitan dalam memahami petunjuknya, sedangkan Shizuka gampang menebaknya. Tapi dia selalu ketinggalan dalam mencari petunjuk tersebut. Hingga akhirnya Nobita mempunyai ide supaya mereka berdua kerjasama. Shizuka pun menyetujuinya. Kemudian petunjuk selanjutnya pun tiba, yaitu berbunyi, "Endi besar ikan mas berenang." Shizuka langsung bisa menebak, dan Nobita langsung bergegas. Jadi jawaban dari petunjuk itu adalah kolam ikan di rumahnya Suneo. Suneo pun sangat percaya diri sekali bahwa dirinya akan bisa mendapatkannya. Akan tetapi Nobita sangat kencang. Dia pun berhasil. Lalu selanjutnya petunjuknya adalah ayam yang bisa bicara. Shizuka langsung bisa menebaknya. Nobita lagi-lagi berhasil mendapatkannya lagi. Lalu petunjuk lagi. Toko kecil di tengah sawah. Giant dan Suneo langsung pergi ke sawah, tapi yang dimaksud bukan itu. Shizuka lah yang bisa mengartikannya dengan baik. Lalu Nobita dan Shizuka pun berhasil lagi mendapatkan petunjuk itu. Lalu petunjuk selanjutnya yaitu ketika tidak bisa menyeberang, wajahnya menjadi merah. Dan jawabannya adalah rambu lalu lintas. Dan yang pertama mendapatkan petunjuk ini adalah siapa yo? Ya benar, Nobita lagi dan Shizuka. Nobita dan Shizuka sangat senang sekali atas pencapaiannya. Tapi di sisi lain, Doraemon dan Giant mengeluh karena belum mendapatkan satupun petunjuk itu. Kemudian petunjuk selanjutnya sangat beresiko sekali karena jawabannya mengarah kepada Giant, yaitu di balik baju yang hangat ada daging yang tebal. Teman-teman yang lain pun ragu-ragu untuk menghampirinya. Tapi Nobita lah satu-satunya yang berani mengambil kartu tersebut di badan Giant. Dan benar saja, Giant sangat marah sekali kepada Nobita. Nobita pun jadi sasaran Giant. Tetapi pukulan Giant sangat mudah sekali dihindari oleh Nobita. Hingga Giant lah yang tersungkur karena kelelahan. Nobita pun pergi meninggalkan teman-temannya dan hendak pulang ke rumah. Tapi di pertengahan jalan, petunjuk itu pun datang lagi. Yang berbunyi, orang yang paling malas di kota ini. Dan jawabannya, siapa lagi kalau bukan Nobita? Lalu Nobita pun mengambil kartu pada tubuhnya. Setibanya pulang ke rumah, Nobita menanyakan makan malam. Tapi di sana hanya ada ayah. Dan ayah pun menjawab, baru juga jam 2:30 kok udah menanyakan makan malam. Dan ibu juga baru saja keluar belanja. Kemudian Doraemon pun pulang. Nobita juga menanyakan berapa jam lagi untuk makan malam. Lalu Doraemon pun menjawab 4 jam lagi. Dan untuk Nobita berarti 4 jam kali 3 sama dengan 12 jam lagi. Sungguh sangat lama sekali untuk menahan lapar. Nobita pun hendak mau tidur, tapi tidak bisa. Karena tidur dengan keadaan perut kosong akan sangat sekali untuk tidur. Seperti biasa, Nobita meminta Doraemon untuk meminta alat supaya bisa mengisi waktu agar tidak terasa.
Kalau di saya mah nggak memburit merenya. Lalu Doraemon pun mengeluarkan alat itu, yaitu layang-layang kemudi, yaitu layang-layang yang bisa dinaiki. Dengan alat tersebut, Nobita sangat menikmati dan berkata, mau berapa jam pun akan tidak terasa. Doraemon kemudian mengeluarkan alat pengeras awan, sehingga awan tersebut bisa dipijak layaknya salju. Bisa bermain ski buat boneka salju. Sungguh sangat menyenangkan untuk mengisi waktu. Singkat waktu mereka udahan mainnya. Lalu setelah pulang ke rumah, kembali Nobita menanyakan, makan malam, udah berapa jam lagi sih? Tetapi ternyata waktunya masih saja lama. Waktunya masih lama banget. Karena sudah terlalu lama menunggu untuk makan malam, Nobita hendak memakan yang ada di atas meja. Baru saja satu gigitan, gigi Nobita sudah sakit karena giginya sudah bolong, hingga diharuskan Nobita pergi ke dokter gigi untuk nimbor. Untuk bor gigi cukup 10 menit aja, tapi bagi Nobita itu adalah setengah jam. Nobita harus siap menahan linu selama itu. Nobita pun selesai, dan dia pun bersama Doraemon sedang berada di jalan untuk pulang. Lalu mereka berdua dihampiri Shizuka sambil berlari dan berteriak ketakutan. Dan ternyata itu karena Giant akan mengadakan lagi konser. Dan itu adalah hal yang sangat buruk bagi semua. Kemudian mereka semua mau gak mau harus menyaksikan konser Giant. Tentu saja itu lebih buruk bagi Nobita, karena durasinya jadi 3 kali durasi normal. Tapi berita baiknya, selama konser tadi Nobita malah ketiduran dan dibangunkan oleh Doraemon setelah mereka semua pergi, karena konsernya sudah selesai. Nobita menanyakan kepada Doraemon, sekarang jam berapa? Dan ternyata untuk jam makan malam harus menunggu 6 jam waktu Nobita. Karena kasihan, Doraemon pun mencopot jam Nobita dan mengganti jamnya dengan jam kebalikan yang tadi. Jadi 1:3, hingga apa-apa aja yang dilihat Nobita akan bergerak seperti lebih cepat. Walaupun jamnya sudah diganti supaya cepat, tetap saja Nobita mengeluh. Terus menangis deh, dasar cengeng ya. Karena Doraemon itu teman yang penyayang dan penyambar, jamnya Nobita pun diganti lagi, jadi banding 12. Hingga pergerakan semua seperti The Flash, dan pergerakan Nobita terlihat seperti siput, lamban sekali. Pengaruh jam itu ternyata mengakibatkan Nobita dan Doraemon terlambat pulang ke rumah. Ibu Nobita pun memarahi mereka berdua. Nobita sangat senang sekali dan rada terharu karena makan malam yang ditunggu-tunggu dari tadi akhirnya tiba juga. Harusnya sih jam tangannya dilepas dulu biar waktunya normal. Karena dengan jam itu, pengaruhnya ke Nobita adalah bahkan Nobita akan sangat-sangat lamban sekali. Perbandingannya, Doraemon sudah beres makan, terus menunggu Nobita mengayunkan sumpitnya yang gak nyampe-nyampe ke mulut, saking lambatnya. Dengan kejadian itu, ibu Nobita menyangka Nobita tidak mau memakannya, dan makanan Nobita pun dibawa lagi oleh si ibu. Singkat waktu, Nobita dan Doraemon berada di kamar, dan yang terjadi dengan kejadian yang terjadi tadi, Nobita terlihat tidak belajar dari kejadian yang dia alami tadi. Ia masih aja berpikiran tahun baru akan datang lagi secara cepat, dan tak mau menunggu harus 1 tahun lamanya. Aduh, terima kasih ya sudah nonton, dan jangan lupa subscribe. I love you, Ibin Sapina, buat yang jauh di sana. Dadah.